Swastiastu. Perkenalkan, saya Karina Priscilia dengan NIM 2212071032. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Sebelum itu, pengertian paradigma. Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara etimologis, tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution, yaitu paradigma juga merupakan suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum, merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Paradigma ditinjau dari asal-usulnya, yaitu berasal dari beberapa bahasa, salah satunya bahasa Yunani, yakni paradigma berasal dari kata para yang berarti di samping, di sebelah, dan dikenal. Lalu kata dik yang artinya memperlihatkan. Dari serapan bahasa Yunani tersebut, bisa diartikan bahwa paradigma merupakan cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Selanjutnya, paradigma sebagai pembangunan memiliki arti bahwa segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai paradigma memiliki arti nilai-nilai dasar Pancasila yang menjadi kerangka acuan setiap aspek pembangunan nasional di Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik adalah meletakkan nilai-nilai yang tergandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Sumber nilai-nilai politik harus mengacu pada nilai Pancasila, terutama sila keempat, di mana semua praktik-praktik politik harus berkembang atas asas kerakyatan, tanpa mengenyampingkan sila ketuhanan yang Maha Esa dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ditunjukkan untuk membentuk pemerintah demokratis, menjunjung kebebasan berpendapat, serta melayani tuntutan rakyat secara adil, terbuka, jujur, dan akuntabel. Selanjutnya yang kedua, Pancasila sebagai paradigma di bidang hukum. Mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia sebagai keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem dan keamanan adalah mengikutsertakan seluruh komponen bangsa. Jadi perlunya kesadaran tanggung jawab baik oleh pemerintah dan rakyat dalam berbangsa dan bernegara agar terciptanya kepastian hukum di Indonesia, dan tentu akan berdampak pada terselenggaranya sistem bernegara di Indonesia dengan sejahtera dan aman. Selanjutnya yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Hal ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi harus mampu terhindar dari monopoli serta persaingan bebas yang nantinya akan memberikan keuntungan besar pada pihak-pihak yang kuat dalam bidang ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa dalam ekonomi kerakyatan, kebijakan ekonomi harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara merata tanpa adanya tumpang tindih. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma dalam membangun sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Nilai-nilai pada hakikatnya merupakan dasar dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadikan warga negara menjadi masyarakat yang beradab dan berbudaya. Yang kelima yaitu Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan antar umat beragama. Zaman sekarang banyak sekali terjadi konflik perpecahan sosial yang bersumber pada masalah zara, terutama bersumber pada masalah agama. Hal ini menunjukkan kemunduran bangsa Indonesia ke arah kehidupan beragama yang tidak berkemanusiaan. Oleh karena itu, merupakan suatu tugas berat bagi bangsa Indonesia untuk mengembalikan suasana kehidupan beragama yang penuh perdamaian, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai sebagai sesama umat manusia yang beradab. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat manusia di Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia. Yang keenam yaitu Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan iptek, ilmu pengetahuan
Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hasil dari upaya manusia yang meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak dalam meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia. Pancasila memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan iptek sebagai hasil kebudayaan manusia, yaitu harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, secara sederhana, Pancasila sebagai cara untuk menunjukkan etika dalam pengembangan iptek, seperti sila ke-1, yaitu diharapkan pengembangan iptek tidak dibuat untuk mencederai umat beragama. Sila kedua, yaitu pengembangan iptek harus dengan cara yang berperkemanusiaan, tidak merugikan umat manusia secara individual. Sila ketiga, pengembangan iptek ditujukan untuk seluruh tanah air dan bangsa secara merata. Sila keempat, yaitu semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan iptek. Dan sila kelima, pengembangan iptek harus didasarkan pada keseimbangan dan keadilan di kehidupan manusia. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.